kesempatan indah Engkau berikan kepada kami. Waktu ini kami akan gunakan untuk duduk di bawah kaki Engkau Tuhan, sebagai orang yang harusnya dibinasakan, tapi kemudian mendapat kesempatan untuk hidup. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Jauhkan kami daripada segala godaan, daripada segala cobaan yang akan menjatuhkan dan mau menghancurkan kami. Tapi biarlah pemeliharaanmu berlangsung dalam kehidupan kami sampai kami mengalami hidup bahagia dalam kekekalan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami saat pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati sidang jemaat ini kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi ke arah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Biar urapan roh yang suci menguasai pikiran, perasaan kami, perhatian kami seluruhnya Tuhan. Saat pemberitaan firman Tuhan, saat bahagia bagi kami, saat kami mengagungkan Dikau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan dari tempat ini saya tidak akan lupa menyampaikan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang di bawah kaki Tuhan, dimanapun tempat saudara sudah pilih untuk duduk, jauh ataupun dekat dari tempat saya di sini. Saudaraku, saya percaya bahwa suara firman Tuhan dapat menjangkau saudara dimanapun saudara berada. Baik saudara berada dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara oleh karena sesuatu hal tidak bisa berada dalam ruangan, saudara berada di luar sana dengan tugas yang saudara emban. Dengarkanlah firman Tuhan, dan kuasa firman Tuhan tetap sama, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal yang pertama, dan dalam sidang jemaat kita sedang memeriksa ayat 4 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan dalam kebaktian ini, saya akan lagi berbicara bersama saudara mengenai bagian ayat ini. Kita akan ikuti dengan sebaik-baiknya, merupakan bahagian hidup kita di dalam pengaruh kuasa Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 kita akan baca, dan jauhkan dari hati kita rasa bosan membaca ayat-ayat ini. Sebab setiap kali kita membaca ayat, setiap kali sinar dari kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya itu disinarkan bagi kita dan berkuasa untuk melenyapkan segala pekerjaan kegelapan, membawa percobaan, membawa penyakit, membawa kemiskinan, membawa kekurangan dan sebagainya, dan bahkan kuasa kegelapan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Itu sebabnya setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita membaca sampai kita bisa menangkap sinar kemuliaan Allah di dalam firman-Nya. Itu sangat berkuasa, menghidupkan yang mati, menghiburkan yang dalam kedukaan, dan memberi apa saja yang kita butuhkan. Mari kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, 7 jemaat di Asia Kecil ini aku membayangkan dan mewakili sidang jemaat di seluruh dunia. Ini yang pertama, di seluruh dunia. 7 jemaat ini suatu pengertian mewakili sidang jemaat yang ada
di seluruh dunia. Ini nomor satu pengertiannya. Dan pengertian yang kedua, sidang jemaat yang ada dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, sampai pada saat nanti Yesus datang kembali. Jadi 7 sidang jemaat ini yang disebutkan di Asia Kecil dalam pasal 2, pasal 3 kitab Wahyu ini nanti akan dijelaskan. Itu menggambarkan, mewakili jemaat seluruh dunia dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Jadi menyangkut tempat, saudaraku, 7 jemaat ini menyangkut tempatnya seluruh dunia, menyangkut waktunya dari abad ke abad sampai nanti kesempurnaan gereja Tuhan menyambut Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita nanti lihat, saudaraku, dari abad ke abad, suasana jemaat ini, saudaraku, sudah digambarkan di dalam 7 sidang jemaat. Ya. Sidang jemaat yang terakhir, sidang jemaat yang ke-7, salah satu contoh sidang jemaat yang ke-7, saudaraku, tentang suasana gereja nanti di akhir zaman, suasana yang suam sebab pengaruh dunia, pengaruh keuangan, pengaruh suasana dunia membuat gereja nanti, saudaraku, gereja dalam keadaan suam. Tetapi di saat gereja dalam suasana suam, bahkan cenderung lengah untuk hari kedatangan Tuhan, Tuhan tampil di saat yang tidak disangkakan. Dia mengetuk pintu, saudaraku. Tuhan datang, dia mengetuk pintu, saudaraku, dan janji Tuhan itu janji mempelai, duduk, saudaraku, di atas tahta. Dari 7 sidang jemaat yang dia Wahyu 2 dan 3, saudaraku, janji duduk di atas takhta hanya diberikan kepada jemaat terakhir, jemaat Laodikia. Tapi saya tidak bicara soal ini lebih dahulu. Kita mau lihat ini penampilan Kristus dalam ayat 4 sampai dengan ayat 8 ini. Penampilan Kristus di dalam suasana kemuliaan yang harus kita jaga, jangan sampai kita ketinggalan. Ulangi ayat 4 ini. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Iya, terus. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya. Bagi Dia, saudara perhatikan dari sampai dengan ayat pembacaan ini, di sini Tuhan Yesus tampil sebagai pencipta. Saudara catat dulu saya, sebab saya nanti akan terangkan ini. Di bagian ini Yesus tampil sebagai pencipta. Disebutkan Dia yang ada, Dia yang sudah ada, Dia yang akan datang. Dia pencipta, mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman. Oleh firman. Jadi saudara, kita waspadai tampilnya Tuhan, sebab urut-urutan tampilnya Tuhan ini, saudaraku, akan menentukan apa kita menjadi orang yang hadir sampai pada penampilan terakhir atau menjadi orang yang bisa ketinggalan. Jadi dimulai dengan tampilnya firman, tampilnya Yesus dengan, saudaraku, sebagai pencipta dengan firman, mencipta dari tidak ada menjadi ada. Lanjut. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini yang kedua. Di sini Yesus tampil sebagai imam besar. Tampil sebagai imam besar.
dengan pekerjaan pendamaian. Pekerjaan pendamaian. Sebagai imam besar, pekerjaan pendamaian dengan darahnya, dengan darah. Di sini yang ditekankan soal darah. Kalau sebagai pencipta, tekanan di situ adalah firman. Sebagai pendamai pekerjaan, mendamaikan, ditekankan soal darah. Dia imam besar. Pekerjaan imam besar adalah mendamaikan manusia dengan Allah. Itu pekerjaan imam besar, tugas dari imam besar. Kalau ibadah kita tidak mengalami kuasa pendamaian, itu berarti ibadah kita tidak dilayani oleh imam besar. Kalau hati kita dalam ibadah tidak pernah damai, tidak pernah merasa damai, hanya menciptakan perseteruan antara sesama, apalagi perseteruan dengan Allah, dan ini berarti dosa tetap terpelihara dalam hidup, itu berarti ibadah selama itu adalah ibadah yang tidak dilayani oleh Yesus sebagai imam besar. Itu tanda, dan gereja Tuhan harus mengalami pelayanan Yesus sebagai imam besar. Itu harus nyata, harus merupakan suatu kenyataan. Lanjut. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja, Iya. menjadi imam-imam bagi Allah Iya. Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya. Amin. Di sini sebagai imam besar, sebagai imam besar yang mengerjakan pekerjaan pendamaian, dia juga sebagai imam besar, dia tampil dengan Urim dan dengan Tumim. Ayat 6 ini bicara tentang Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Firman itu yang menerangkan segala sesuatu, yang menjelaskan segala sesuatu, dan tidak ada satupun tersembunyi sampai di dalam sumsum hati manusia. Firman itu tahu, firman mengetahuinya, tidak ada yang tersembunyi. Dan Roh El Kudus, Tumim, Roh Kudus bagaikan tumim, pelaksana. Dia menghakimi, dia melaksanakan apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Oh, puji Tuhan. Kalau dia datang, kalau Roh El Kudus ini datang, segala sesuatu menjadi nyata dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca terus. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, terus. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, terima kasih. Aku yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam akhir kitab Wahyu, dia menyebutkan lagi tampilnya dia sebagai yang awal dan yang akhir. Nah, harus kita ikuti. Jadi kita harus mengikuti dia dari awal sampai pada akhir. Dari awal sampai akhir. Kita melatih diri kita sejak di bumi ini, melatih diri kita mengikut Tuhan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Sebab Allah kita, Allah yang menamakan dirinya dari awal
sampai akhir, Alfa dan Omega. Termasuk kalian kita usahakan dalam mengikuti kebaktian, kita usahakan, ini latihan bagi kita. Tuhan melatih kita semasa kita masih di bumi ini sebagai manusia. Tuhan sudah latih kita menerima Allah yang awal dan yang akhir. Jadi mulai dari perkara kelihatan setiap hari dan seringkali disepelekan, diabaikan, pengikutan kita pada Dia dalam kebaktian. Kalau kita datang kebaktian, berbakti kepada Tuhan, bukan kepada manusia siapapun juga dia, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Tuhan yang kita kepadanya berbakti ini, Tuhan itu awal. Jadi usahakan datang sejak awal. Datang sejak awal, sebab Tuhan awal. Tuhan mengawali segala-galanya. Tuhan adalah permulaan. Ini suatu pengertian yang sangat dangkal, yang sangat ringan. Tuhan itu yang awal. Datanglah pada awal, sebisa-bisanya. Seringkali untuk datang terlambat, tidak karena memang tidak harus terlambat, tetapi memang ya sengaja diterlambat-lambatkan. Ini bahaya. Kecuali karena memang kita sudah usaha, karena tidak bisa karena pekerjaan atau karena di jalanan banyak macet sekarang ini, siapa kalau memang macet mau diapakan. Tapi kalau terlambat itu karena memang sudah menjadi budaya terlambat, saudaraku, saya mohon perhatian, ini suatu hal yang bisa merugikan saudara. Allah kita Allah yang awal. Ada sebaliknya lain lagi. Dia datang awal tapi pulangnya belum selesai sudah pulang. Padahal Allah itu Allah yang akhir. Nah ini nanti semacam ini nanti akan diuji oleh Tuhan. Sebagai imam besar, dia mempunyai urim, dia mempunyai tumim, untuk menguji kualitas dari mempelai dia. Apakah juga mempelai ini mempelai yang awal dan juga yang akhir? Nah ini kita perlu sekarang ini di hari-hari perkembangan firman lebih menekuni ini, lebih kita menekuni. Sebab Urim dia meneliti seteliti-telitinya sampai pada perkara yang kecil. Kualitas dari gereja Tuhan yang nanti menjadi mempelai ini. Jadi semacam datang terlambat, seringkali kita tidak merasa itu dosa, dan memang tidak bisa kita buktikan bahwa itu dosa. Dalam perumusan dosa, kita tidak bisa membuktikan bahwa orang datang terlambat pulang duluan. Tidak bisa kita buktikan bahwa dia itu salah atau dosa, tidak bisa. Tetapi dalam Urim dan Tumim, untuk melihat kesesuaian antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, itu nanti akan jelas sekali. Sebab dia tampil sebagai imam besar. Dia imam besar dan di tampal dadanya, di atas jantungnya ada suatu pakaian dari imam besar yang namanya tampal dada. Sejengkal panjangnya, sejengkal lebarnya, ditaruh di atas jantung hati dari imam besar. Di situ ada Urim dan Tumim. Tampal dada ini bicara dari gereja Tuhan. Urim dan Tumim ini yang menyelidiki, dia menyelidiki secara jelas tentang keadaan dari gereja Tuhan. Jadi ini sekali lagi ini perkara sepele dan tidak bisa kita menyebutkan datang terlambat pulang duluan atau main-main di gereja itu kita katakan suatu dosa dan sebagainya, sulit untuk membuktikan. Itulah sebabnya di situ gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dia berhadapan dengan Urim. Dia diperhadapkan dengan Urim. Tuhan akan periksa sejauh mana hatimu kepada Tuhan. Sejauh mana hati itu kepada
sampai pada akhirnya. Jadi di sini saudaraku, dalam penampilan ini dia akan menyebutkan aku yang awal dan yang akhir. Saudaraku, saudara lihat kembali catatan saudara dalam pembacaan tadi. Saya sudah menunjukkan saudaraku penampilan-penampilan Kristus yang harus kita ikuti. Permulaan saudaraku, dia tampil sebagai pencipta dengan firman. Itu awal. Itu yang awal. Secara garis besar aja dulu saya tunjukkan. Dia pertama tampil sebagai yang awal dan yang akhir. Dia pencipta dengan kuasa firman. Yang kedua, dia tampil sebagai imam besar yang berbelas kasihan, mengerjakan pekerjaan pendamaian. Pekerjaan pendamaian. Dia juga adalah raja yang maha mulia. Sebagai imam besar dalam pekerjaan pendamaian, dalam tampilnya dia tampil juga dengan Urim dan dengan Tumim. Sekarang penampilan yang terakhir dikatakan dia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini penampilan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ini penampilan akhir. Dan ini tidak ada lagi yang kurang. Di sini Yesus tampil bersama sidang jemaat dalam keadaan yang sudah lengkap sama sekali. Jadi mari kita ikut Tuhan ini, saudaraku. Mari kita ikut Tuhan. Allah yang kita ikuti, Alif, Alfa dan Omega. Sekali kita ikut Tuhan, tetap kita ikut Tuhan. Dalam menyelidiki gereja Tuhan, Tuhan mulai dari sidang jemaat Efesus, menyelidiki yang awal, dan dalam penyelidikan awal Tuhan sudah menemukan kekurangan-kekurangan. Apa yang Tuhan katakan, engkau sudah jatuh sangat dalam sekali. Oh, mari kita waspada dalam hal ini. Jadi kita ikuti tuh, saudaraku, bahwa Tuhan ini sedang menampilkan dirinya dalam satu kepenuhan, disebutkan Yesus Kristus. Kolose pasal 2. Saudara catat dulu Kolose pasal 2. Jadi ini saya ingin tunjukkan suatu pribadi, 3 oknum dalam satu pribadi. Kolose pasal 2. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kealahan, keilahian. Jadi di dalam dia itu terdapat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Seluruh, berdiam secara zaman, seluruh kepenuhan kealahan. Allah itu roh adanya. Di dalam dia adalah roh. Allah itu roh. Dia itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dia itu adalah kasih. Di dalam dia ada kasih. Jadi di dalam dia seluruh kepenuhan kealahan itu ada. Dia adalah firman, dia adalah kasih, dia adalah roh Allah. Ya. Jadi ini saya, Allah Bapa dengan kasihnya, Allah Roh, dan dia sendiri firman yang menjadi manusia. Saudara lihat saya ikut tentang hal ini, bahwa yang menjadi sekarang suatu kerinduan pada gereja Tuhan adalah tampilnya Yesus sebagai mempelai itu, saya, sebagai yang akhir, sebagai mempelai laki-laki.
yang akan tampil, yang akan datang di dalam dunia ini. Dalam menantikan tampilnya Yesus ini, kita mau sungguh-sungguh dengan mata terbuka dalam berbicara ini. Hati saya merindu apa yang saya katakan ini dapat dimengerti oleh sidang jemaat. Ini suatu hal yang sangat dalam pengertian rohani saya. Sementara saya berbicara, roh saya berdoa supaya sidang jemaat mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Sebab kalau ini dapat kita tangkap, dapat kita simak, dapat kita terima, dan ini suatu kebahagiaan. Mengikuti bagaimana Tuhan sedang tampil. Kita merindukan satu penampilan, padahal Tuhan sedang tampil. Tuhan sedang datang di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Dalam sejarah dari Alkitab ini, sejarah dari umat Tuhan, dalam sejarah dari umat Tuhan, 3 pribadi Allah ini, 2 sudah pernah datang di dalam hidup manusia di bumi ini. 2 oknum Allah sudah pernah datang ke dalam dunia. Yang pertama, Allah Bapa. Itu yang mengawali datangnya. Allah Bapa sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Dan dia bekerja. Dalam kitab Kejadian disebutkan dia menciptakan langit dan bumi. Tolong dibaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayat 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ya, ayat 6. Berfirmanlah Allah. Ayat 9. Berfirmanlah Allah. Ayat 11. Berfirmanlah Allah. Ayat 14. Berfirmanlah Allah. Ayat 20. Berfirmanlah Allah. Ayat 24. Berfirmanlah Allah. Ayat 26. Berfirmanlah Allah. Ayat 29. Berfirmanlah Allah. Ya, dan selanjutnya sudah baca di rumah. Beberapa ayat tadi berfirman. Pada mula pertama, atau pada mulanya, Allah berfirman. Pada mulanya Allah berfirman. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Diulangi lagi. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, jadi ini alfa, ini permulaan. Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada oleh kuasa firman. Dan ini saudaraku yang Tuhan ingin sidang jemaat alami, sidang jemaat memiliki, menerima Allah pencipta ini, langit dan bumi. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, iya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini Yesus yang lahir, firman menjadi manusia. Sekarang ayat 12. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, Iya. bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini ciptaan yang sangat didambakan oleh Tuhan. Menciptakan manusia yang percaya Dia. Ini sulung ciptaan. Saya di hari-hari penampilan Yesus sekarang ini. Jadi banyak yang diciptakan oleh Tuhan, banyak yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan suatu ciptaan di atas segala ciptaan-ciptaan yang lain. Seumpama harta benda, kekayaan dan apa saja. Tuhan ingin menciptakan orang yang percaya kepada Dia. Semoga saudara bisa mengerti ini. Kerinduan Tuhan saudara, kita menjadi orang percaya. Coba kita baca ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tuhan, dunia tidak mengenal. Dan bagi Tuhan semacam ini apa artinya? Kalau kita hidup tidak mau mengenal Tuhan, apa arti hidup kita? Kalau kita hanya kaya tetapi tidak mengenal Tuhan, apa arti kehidupan itu? Kalau kita hanya pandai tetapi tidak mau mengenal Tuhan, apa arti kehidupan kita di hadapan Dia? Sedang Dia sedang tampil dalam kita, menciptakan kekayaan, menciptakan kepandaian, tetapi kita tidak mau mengenal Dia. Apa arti kehidupan? Apa artinya? Dunia sudah diciptakan oleh Dia, telah datang ke dalam dunia, Dia telah ada dalam dunia, dan dunia diciptakan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya, sekarang gereja Tuhan, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Terus, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini yang kita harus waspadai. Harus kita waspadai. Tuhan dari gereja adalah Yesus Kristus, Tuhannya dari gereja ini. Tetapi kita tidak harus menyangkali bahwa di dalam gereja Tuhan banyak orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Di dalam gereja, seperti terjadi di kalangan bangsa Israel yang adalah milik Tuhan, tapi di antara Israel banyak yang tidak mau kenal Tuhan. Gereja diciptakan oleh Tuhan supaya menjadi milik Tuhan, tetapi saudara-saudaraku, tidak harus kita menyangkali bahwa di antara anggota gereja Tuhan banyak yang tidak kenal Tuhan. Dan kalau saya bicara ini, saya tidak bermaksud untuk menghakimi si A dan si B. Sebab ini pengalaman saya dulu. Saya adalah salah seorang anggota gereja Tuhan, lahir dari keluarga Kristen, tetapi sekian lama tidak mengenal Tuhan. Dan dari pengalaman ini saya dapat berbicara. Sebab begitu banyak orang semacam saya dulu, anggota gereja, tetapi tidak mengenal Tuhan. Dan ini dibuktikan dari sikap kita menghadapi apa saja. Orang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, kelihatan. Sekalipun dia adalah sama-sama anggota gereja. Bahkan seorang disebutkan hamba Tuhan atau petugas di dalam gereja Tuhan. Nah, ini Tuhan merindu bahwa gereja Tuhan ini adalah gereja yang terdiri dari orang-orang yang mengenal Dia. Itu sebabnya firman ditampilkan supaya apa? Supaya orang menjadi percaya. Coba ulangi ayat yang
12 tadi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima ini diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, ini orang yang dilahirkan bukan dari daging, keinginan manusia dan seorang laki-laki, tapi dari Allah. Orang yang percaya. Percaya ini datangnya dari firman. Iman ini, percaya ini datangnya dari firman. Ini permulaan. Tidak mungkin menjadi percaya itu percaya yang melahirkan kita menjadi manusia baru kalau percaya kita itu tidak dimulai dari firman. Mulai dari firman. Itu percaya yang betul. Itu percaya yang bisa membuat kita menjadi manusia baru yang sekualitas dengan dia. Firman menjadi manusia. Jadi kita manusia baru oleh karena firman. Percaya karena firman. Kita datang di dalam gereja Tuhan karena kita ingin mendengar firman. Ingin menerima dia di dalam firman. Ini manusia baru. Kalau kita percaya karena yang lain, karena ingin diberkati, ini tidak akan pernah bisa menjadi suatu manusia yang sekualitas dengan dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Sebab tidak ada satu ayat pun bahwa kita ini diciptakan supaya menjadi sama dengan dia karena berkat. Enggak ada. Karena firman menjadi sama dengan dia. Haleluya. Sebab itu perhatikan kita datang kepada Tuhan ini karena apa? Ada banyak sebab-sebab kita datang di gereja Tuhan. Tetapi yang bisa menciptakan kita menyambut, menerima dia yang sedang datang, ini permulaan. Ini permulaan. Kalau kita datang karena firman. Kalau datang, ada yang datang karena banyak orang. Banyak itu. Ada yang datang karena mau berkat. Banyak. Banyak itu. Dan itu terjadi. Tetapi untuk peningkatan kualitas. Hanya yang datang karena benih firman. Itu yang akan tumbuh. Yang lain-lain itu akan seperti rumput di padang. Tidak bisa tahan terik panasnya matahari. Tidak bisa tahan terik panasnya matahari. Begitu percobaan datang, begitu angin berhembus, gugur. Gugur. Tidak sampai ke akhir. Tidak sampai pada akhir pengikutannya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, di sini dalam kemurahan Tuhan kita dalam ibadah ini ingin kita menampilkan firman. Supaya kita menemukan satu pengikutan yang sungguh-sungguh dia adalah yang awal. Kita mau lihat awal dari pengikutan kita yang benar kepada Tuhan. Kita letakkan di mana? Kalau awal pengikutan kita kepada Tuhan diletakkan hanya kepada berkat, saudara tidak akan bisa sampai di akhir. Tidak bisa. Sebab itu manusiawi. Itu sifatnya duniawi. Yang Tuhan katakan itu sama hanya dengan rumput di padang. Tetapi kalau kita mulai pengikutan kita dengan dia yang adalah firman, ini awal. Ini penciptaan awal manusia baru. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita dalam hal ini mempunyai tanggung jawab.
Tuhan percayakan kita, mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan berita. Kita memimpin sidang jemaat. Kita letakkan sidang jemaat itu awal dari sidang jemaat. Apa yang kita sampaikan hanya janji datang supaya diberkati, datang supaya sembuh, datang supaya apa saja. Sekalipun semua itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau janji yang kita sampaikan hanya supaya manusia dapat berkat, dapat kesembuhan, dapat pangkat tinggi, dapat segala, itu sifatnya duniawi. Bisa diterima, tetapi tidak ada suatu kekuatan, kemampuan untuk ikut Tuhan sampai pada akhirnya. Padahal Tuhan ini adalah yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, sebabnya mari kita mau sungguh-sungguh ini. Kita mau sungguh-sungguh. Tadi saya katakan, roh saya ini sedang merindu, sedang berdoa supaya apa yang disampaikan ini bisa masuk di dalam hati kita. Apakah pengikutan kita? Pengikutan oleh karena ada benih. Apakah pengikutan ini oleh karena benih yang tumbuh? Itulah firman Allah. Benih yang tumbuh, itu permulaan, itu awal. Kalau berkat, apalagi cuma uang, cuma kekayaan, itu bukan benih yang akan tumbuh. Bukan. Itu rumput, Tuhan kata itu rumput di padang. Coba Roma pasal 10. Roma pasal 10. Saya mau tunjukkan ini. Ini yang benih. Ini yang benih. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Itu benih. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan karena pekerjaan firman, kita sedang menerima benih. Ini yang harus dicari oleh orang Kristen yang Tuhan rindukan tercipta nanti menjadi mempelai wanita. Itu setiap kehidupan yang dilahirkan dari benih firman, bukan dari rumput. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iya, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini digaris bawahi. Iman itu timbul karena mendengar firman Kristus yang adalah kepenuhan kealahan, keilahian. Ini itu benih. Jadi mungkin saja mula-mula kita mendengarkan atau rindu mendengarkan berkat, tetapi itu bukan awal yang betul. Itu belum sampai kepada benih. Itu hanya perkara daging, rumput. Tuhan mau supaya pengikutan kita dimulai dari benih. Benih firman yang melahirkan kita kembali. Kita mulai dari benih. Haleluya. Sekarang kita membaca. Lanjut ayat 18. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ya. Memang mereka telah mendengarnya. Ya, ini Bang. Terus suara mereka sampai ke seluruh dunia. Ya. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Terus 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Ya. Dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Iya, jadi ini Israel ini yang seharusnya menjadi milik Tuhan, tapi pengikutan mereka sangat disayangkan. Terus 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, ya, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Iya, ini bangsa kafir. Terus aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Iya, ini bangsa kafir. Jadi kehidupan kafir ini kita ini mendapat kesempatan untuk menerima benih ini, benih untuk bisa percaya. Benih untuk bisa percaya kepada Yesus yang adalah awal itu.
dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal pertama. Kita melihat kalau kita terima Yesus sebagai benih ini, benih firman. Kita terima Yesus sebagai benih firman. Ini suatu pengikutan yang benar. 1 Petrus pasal pertama. Ayat yang ke-22. Mulai ayat 22 sampai 25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Kamu dilahirkan kembali. Saudara, bandingkan itu dengan Injil Yohanes pasal 1 tadi ayat 12 dan 13. Manusia semacam ini yang dinantikan oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan untuk pengikutan kepada Tuhan sampai pada akhir. Manusia ini, kamu yang taat sampai kamu dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, terus tetapi dari benih yang tidak fana. Benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Yang hidup dan. Jadi ini kerinduannya, saudara. Pengikutan kita dimulai dari menerima benih ini. Pengikutan ini yang bisa berkelanjutan. Sebab kita berada pada start awal yang betul. Dari benih, sekalipun kelihatan kecil, dari sebiji benih, kita dilahirkan. Ayat 24. Saudara perhatikan ayat yang keempat, 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Yang lain-lain itu, yang kelihatan itu seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering. Rumput menjadi kering. Dan bunga gugur. Bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi ini kerinduan Tuhan. Aku yang awal dan aku yang akhir. Kita terima dia sebagai benih. Jangan hanya ikut rame-ramenya rumput, rame-ramenya bunga. Semua kelihatan indah, semua kelihatan aneh, semua kelihatan bagus, tetapi rumput di padang, bunga di rumput, bunga-bunga di ladang yang akan layu menjadi kering dan menjadi gugur. Jadi ini kehidupan kita, pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau kita sempat datang dalam gereja, ayo sekarang mari kita pikirkan sejauh mana pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau pengikutan kita kepada Tuhan belum mulai dari firman, itu artinya kita belum memulaikan pengikutan yang hidup. Belum. Sebab kita belum memiliki benih itu. Mungkin kita ikut hanya karena organisasi, kita ikut hanya karena seseorang, kita ikut hanya karena keinginan kita akan segala sesuatu. Sekalipun itu tidak dikatakan suatu hal yang dosa. Tetapi dia tidak bisa lanjut, hanya seperti rumput. Kita menjadi anggota gereja hanya karena ikut-ikutan, tidak akan lanjut, tidak bisa lanjut. Kita menjadi anggota gereja hanya karena karena berkat, kita tidak bisa lanjut. Kita ikut gereja hanya karena dijanjikan oleh seseorang sesuatu, kita tidak bisa akan lanjut dalam pengikutan kita sampai melihat tampilnya Yesus yang akhir nanti. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kita terima Yesus sebagai benih firman yang tumbuh, yang melahirkan kita baru. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana Yesus itu dia tampil sebagai yang awal, pencipta. Dia mau menciptakan, dia yang sudah ada. Yang sudah ada itu adalah firman, pada mulanya adalah firman.
Dia yang sekarang itu adalah, itulah firman Allah sekarang ini ada. Dia juga yang akan datang dalam keadaan yang kemuliaan yang tinggi sekali. Sehingga kamu harus dilahirkan jangan dari benih daging ini, dunia, tetapi supaya kita dilahirkan dari benih yang kekal. Bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, itulah firman Allah. Puji Tuhan. Jadi di dalam kitab Wahyu ini Tuhan tampil sebagai yang awal. Dia pencipta. Kemudian kita ikuti selanjutnya dia. Kita ikut selanjutnya. Kita ikut selanjutnya. Kita kembali dalam kitab Wahyu, kita ikut selanjutnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Saksi yang setia, setia sampai mati, ini tanda kematian. Terus yang pertama bangkit dari antara orang mati, tanda kebangkitan. Terus dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ini tanda kemuliaan, ini pakaian dari imam besar. Pakaian dari imam besar. Mulai dari tanda kematian, yang paling luar. Efod itu pakaian imam besar. Ini tanda kematian. Efod itu pakaian imam besar dengan tanda kematian. Kemudian tanda kebangkitan, kemeja warna biru laut. Kemudian tanda kemuliaan, pakaian yang putih, itu yang dipakai oleh imam besar dalam pekerjaan pendamaian. Pakaian itu yang dipakai oleh Yesus waktu ia naik ke sorga. Saudara-saudara, duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar dengan pakaian itu. Dengan pakaian itu untuk apa? Dia naik duduk di sebelah kanan Allah sebagai imam besar. Dia mengerjakan pekerjaan pendamaian. Jadi kita harus bisa melihat ini, bisa mengikuti dia dalam Roma Fatsal yang ke-8. Surat Roma Fatsal yang ke-8. Roma Fatsal yang ke-8. Kita yang sudah dibangkitkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, dilahirkan dari benih yang tidak fana ini. Mari kita membaca Roma Fatsal yang ke-8. Ayat 31. Mulai dari ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Iya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Iya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Iya, jadi kalau Tuhan itu menyerahkan anaknya, masa yang lain-lain Tuhan tidak berikan? Kalau kita ini milik dia, dia lahirkan dari benih yang sama dengan dia, itulah firman. Masakan yang lain-lain itu Tuhan dah kasih umpamanya apa saja. Kalau di dalam kita ini terbukti bahwa kehidupan kita memiliki iman, percaya yang benar kepada dia. Masakan Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal kepada kita tidak memberikan segala sesuatu? Kalau terbukti di dalam kehidupan kita, iman kita ada dalam hidup kita, iman yang dari Tuhan itu ada. Masakan yang lain-lain itu seumpama harta, seumpama apa saja, masa Tuhan tidak berikan? Masa Tuhan tidak berikan? Ayat 34. Ayat 34. Sudah perhatikan ini dan ini. Kristus Yesus. Iya. Yang telah mati, iya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Iya, telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya, menjadi pembela, menjadi pendoa syafaat yang berdoa untuk kita.
Perkataan pembela ini terkandung arti dia berdoa untuk kita. Saudara-saudara, doa kita sejauh mana? Tapi kalau imam besar berdoa buat kita, dia tampil sebagai imam besar. Dia berdoa untuk kita. Saudara percaya? Dia berdoa untuk. Lain kali kita katakan bro atau om atau bapak atau saudara saya tidak bisa lagi berdoa. Dalam hal ini sering saya katakan sebut saja nama Yesus. Sebab Yesus dia berdoa untuk saudara. Saudara percaya? Dia berdoa. Di saat kita sudah tidak bisa apa-apa, mungkin kita dalam keadaan gawat, dalam keadaan mungkin hanya tinggal detik-detik terakhir untuk hidup di dunia ini. Tapi kalau kita menyebut dia Yesus, saudara saya, dia pendoa syafaat, dia pembela, dia advokat. Saudara percaya? Dia membela kita. Dan pembelaannya tidak pernah gagal. Dia membela kita untuk bisa menerima keselamatannya. Dia imam besar. Dia naik duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa. Dia membela kita. Dia mengerjakan pekerjaan pendamaian. Dia berdoa untuk kita. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua. Coba saudara lihat saya. Jadi Yesus ini yang, kalau kita mau ikut Tuhan semacam ini, saudaraku, kalau kita ikut Tuhan semacam ini pengikutan yang sampai pada nanti mata ini melihat dia dalam kemuliaannya. Kalau ini pengikutan semacam ini, saudaraku, mulai dari benih yang hidup, jangan dari hanya rumput dan hanya daun dan hanya kembang, hanya bunga saja. Tapi satu pengikutan dari benih. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini mendamaikan dosa. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Imam besar yang berbelas kasihan. Oh, ini luar biasa ini imam besar ini. Kalau kita memiliki gembala semacam ini, saudaraku, yang berbelas kasihan, ini luar biasa keadaan jemaat itu terpelihara. Dia adalah gembala agung kita. Kami gembala-gembala ini sebagai manusia harus atau sementara sedang belajar tentang sikap. Kami punya sikap belum seperti dia. Masih banyak kekurangan. Tidak seperti ini. Teladan ini yang benar. Untuk ini saya mohon doa dari sidang jemaat. Kalau saudara memang melihat dan banyak melihat kekurangan saya sebagai seorang hamba Tuhan melayani sidang jemaat, saya mohon jangan saudara ngeritik aja. Kritik itu saya terima. Tapi doakan supaya menjadi seorang gembala seperti Kristus adalah gembala agung. Imam besar. Dia imam besar. Dia gembala agung. Yang menaruh belas kasihan. Kami hanya manusia biasa. Lain kali tidak ada sifat ini. Banyak kali tidak punya sifat ini. Dan kalau saya membaca ini saya memang merasa malu. Keadaanku dipercayakan menjadi gembala. Tetapi saya tidak menaruh belas hati yang berbelas kasihan. Saya mohon bantuan doa dari sidang jemaat. Sebab itu teladan dari imam besar. Imam besar menaruh belas kasihan. Ayat 18. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, saudara mau jadi gembala,
Jangan rebut kedudukannya. Kedudukan gembala ini di dalam kalangan gereja Tuhan sekarang diperebutkan ini. Mau jadi gembala di mana mau jadi gembala. Kedudukan sebagai gembala. Tetapi ini kualitas gembala ini. Kualitasnya seorang gembala. Mendidik menjadi gembala. Dilihat dari orang ini rela menderita atau tidak. Kalau orang tidak rela menderita, jangan mimpi jadi gembala. Jangan mimpi jadi gembala. Mimpi pun tidak boleh. Apalagi jadi gembala. Tuhan tidak akan kasih itu. Seorang imam besar. Dan kita sekarang imam-imam sebagai gembala-gembala di bawah gembala agung. Kalau tidak mau rela menderita, naik mobil dan sebagainya, jangan lihat itu. Lihat penderitaan. Kalau rela, Tuhan kasih saudara bukan cuma mimpi, tapi wujud. Saudara tidak pernah mimpi tapi akan jadi gembala yang betul. Tidak pernah mimpi jadi gembala, tapi Tuhan angkat menjadi gembala yang betul. Nomor satu yang dilihat ini. Sebab kalau tidak rela menderita, saudara tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah di dalam sidang jemaat. Ini bendera Yesus yang kita ikuti. Dia yang awal, dia yang juga pertengahan yang sekarang ada, dan yang akhir yang akan datang. Dia ini. Jadi bagaimana kehidupan kita sekarang mengikut dia di dalam penggembalaan. Kalau kita tidak mau digembalakan, jangan mimpi menyambut Yesus datang kedua kali. Saya lebih baik terus terang ini, saudara. Saya tidak mau menipu sidang jemaat. Sebab itu, saudaraku, suasana sistem pengikutan kita kepada Tuhan. Awal kita menerima iman, tetapi pengikutan selanjutnya dalam penggembalaan, ikut dia gembala agung. Kalau tidak tergembala, jangan mimpi untuk menyambut Yesus yang kedua kali. Kita tidak masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dalam penggembalaan kita disatukan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita di dalam hal ini dilihat oleh Tuhan. Untuk masuk tergembala, saudaraku, benih apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita bukan benih firman Allah, sampai kapanpun juga tidak bisa tergembala. Sampai kapanpun juga tidak bisa tergembala. Benih apa yang kita terima? Kalau kita ikut Tuhan hanya karena benih untuk, atau itu bukan benih, ini daun, bunga, hanya untuk diberkati, hanya untuk apa saja, saudara tidak akan pernah bisa tergembala sampai kapanpun juga. Saudara mau pergi kemanapun, gereja manapun, saudara di sana pun tidak akan tergembala. Sebab benih yang ada di dalam saudara bukan benih firman. Bukan benih firman. Sementara Tuhan yang kita ikuti ini adalah Allah yang awal dan yang akhir. Saya lebih baik katakan ini, saya tidak mau menipu sidang jemaat, tidak mau. Saya tidak mau menipu sidang jemaat. Jadi saya mau bicara yang benar. Kalau benih firman ada dalam kita, saudara, memang perjalanan itu adalah perjalanan yang sewaktu kita naik gunung, sewaktu kita turun, mati dan bangkit. Tetapi dia gembala agung, dia sudah mendahului jalan kita. Hanya ngikut. Sebagai domba kita punya tugas hanya mengikut. Itu saja. Tidak ada yang lain lagi. Tuhan menyederhanakan pengikutan kita kepada Tuhan dengan hanya mau ngikut. Sekali lagi, yang akan digembalakan oleh Tuhan hanyalah orang-orang yang dilahirkan dari benih firman. Jadi coba datang kepada Tuhan, datang di dalam gereja ini. Sampai di mana kita sekarang? Kalau pengikutan kita tadinya hanya ikut teman,
sekarang ditingkatkan. Jangan hanya ikut teman, ikut sekarang sampai mau dengar firman, mau merindu firman, mau menerima firman, supaya kita dilahirkan menjadi anak Tuhan. Sebab kalau hanya ikut teman, saudara bukan anak Tuhan, belum anak Tuhan, sekalipun dalam gereja. Kalau hanya datang untuk dapat berkat, saudara bukan anak Tuhan, sekalipun anggota gereja, belum anak Tuhan. Sampai kita menerima firman yang melahirkan kita menjadi anak Allah. Itu. Jadi ikut Tuhan, saudaraku, tidak dilarang. Saya tidak melarang. Memang saya tidak mampu untuk melarang, dan memang Tuhan juga tidak melarang. Tuhan memberkati kita, tetapi bukan itu yang membuat kita menjadi anak Tuhan, bukan. Benih firman. Dari benih firman ini kita ikut Dia. Dia gembala, Dia menggembalakan kita. Dia imam besar. Dia imam besar yang berbelas kasihan. Kita membaca itu di dalam kita baca kembali, kita membaca ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-7, surat Ibrani ini pasal yang ke-7. Kita baca surat Ibrani pasal yang ke-7, kita baca ayat 24, 25 dan 35. Pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Iya, terus? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Iya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Iya, berdoa untuk kita, menjadi pengantara kita. Ini sama. Jadi ini punya ayat-ayat ini. Dia pengantara, dia membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Jadi saudara-saudara, perhatikan ini langkah-langkah pengikutan kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan, dia tampilkan dirinya dia dari awal sampai pada akhirnya. Dia yang awal dan yang akhir. Dia selaku berbelas kasihan. Dia memberikan darahnya mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, kita membawa sidang jemaat. Selaku jangan terbatas hanya sampai kepada hanya perkara organisasi gereja, menjadi anggota organisasi gereja. Kita tidak membawa gereja Tuhan sampai pada mengenal Dia yang akhir, Dia yang omega, Dia yang akhir, yang datang dalam kesempurnaan. Mari sekarang saya mau tunjukkan Dia yang datang, Dia yang akhir. Kita kembali dalam kitab Wahyu. Ini dasarnya adalah kitab Wahyu ini. Dasar pemeriksaan Wahyu ini. Ayat 7. Ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ya, ini penampilan yang akhir dari suatu keilahian ini. Dia akan datang, ini adalah sebagai mempelai. Dia datang sebagai mempelai. Ini Dia datang yang akhir. Semua mata memandang Dia. Dia sebagai yang akhir. Suatu Allah Bapa sudah datang, sudah pernah datang ke dalam dunia. Tepatnya suatu di Gunung Sinai. Dia turun ke dunia ini. Di Gunung Sinai. Musa 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Dan Tuhan turun, gunung itu berguncang. Musa ketakutan, bangsa Israel ketakutan sebab ada guntur, ada petir. Lebih bagus kita baca itu dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 19. Supaya sudah melihat dasarnya. Dasarnya pengikutan kita kepada Tuhan, dan kalau kita tidak mulai dari awal, kita tidak mampu
Kalau Bapa turun ke bumi, apa yang terjadi? Allah Bapa. Coba Fatsal 19. Fatsal 19. Ayat yang ke-18. Mulai ayat 18 sampai 21. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Maafkan. Ayat ya. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Iya, seluruh gunung itu gemetar sangat. Ini kemuliaan turun, kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Ya, ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Ya, terus. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Ya, jadi begitu dahsyat. Dalam pasal 20 juga Tuhan menyatakan diri ini begitu dahsyat. Dalam surat Ibrani pasal 12, dalam perjanjian baru diulangi, saudaraku. Dasarnya kalau Allah Bapa turun ke bumi ini. Ibrani, surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Saudara baca di rumah mulai ayat 18, kita baca ayat yang ke-20. Ayat 20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ya, terus. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, ya, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi saudara bayangkan suatu persiapan menyambut datangnya Allah Bapa di saat itu. Musa menjadi sangat ketakutan. Ayat 18 dan 19 kita lihat mengapa sampai dia ketakutan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. 19. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, jadi ini suatu waktu Allah Bapa datang ke dunia ini, ke bumi ini, suatu begitu dahsyat, Allah Bapa datang. Waktu Allah Roh turun ke dunia, Jadi sudah lihat suatu bagaimana kalau Allah Roh turun ke dunia. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya. Terus? Di mana mereka duduk. Jadi suatu angin keras mengguncangkan bumi. Terus rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ada nyala api. Terus. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Terus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, jadi kita lihat satu penampilan Allah ini. Allah Bapa datang ke dunia sangat dahsyat. Allah Roh turun ke bumi. 120 murid, satu guncangan terjadi. Coba saudara bayangkan kalau Yesus anak Allah akan datang dalam kemuliaannya. Dia akan datang dalam kemuliaan. Kita tadi sudah melihat dia datang sebagai firman yang menciptakan. Dia datang dengan yang kedua sebagai gembala agung, sebagai imam besar, berbelas kasihan, mengerjakan pendamaian. Kita sudah lihat ini. Mengapa
Kenapa, saudaraku? Kita harus dahului dengan pengikutan ini. Sebab kita akan menghadapi datangnya Dia sebagai mempelai laki-laki, sebagai anak Allah, sebagai mempelai laki-laki. Kalau kita lihat Allah Bapa turun begitu dahsyat, menakutkan. Musa sangat takut. Kalau kita lihat waktu Allah Roh Kudus turun juga sangat menggetarkan hidup manusia, mengagumkan. Coba bayangkan bagaimana nanti kalau Dia datang. Kalau Dia datang sebagai anak laki-laki, sebagai mempelai laki-laki datang. Apa saudara sudah siap? Kalau kita lihat, saudaraku, bagaimana penampilan Allah ini. Kalau bagaimana penampilan Allah ini, saudaraku, Yesus akan datang tidak akan datang lagi sebagai anak kecil, sebagai bayi yang miskin, saudaraku, sebagai satu kehidupan yang tidak dipandang oleh orang. Dia lahir sangat tersembunyi. Saudaraku, kita dalam persiapan memperingati hari Natal, saudaraku, dalam persiapan. Sebenarnya yang lebih utama dari itu, kita mempersiapkan akan hari kedatangannya, bukan di tempat yang tersembunyi, tetapi untuk ditampilkan supaya semua mata memandang Dia. Apakah tugas ini kita akan kerjakan dengan ringan-ringan begitu saja? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tanggung jawab. Sementara semua mata harus memandang Dia. Saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan hari kedatangannya ini. Saudara-saudara, kalau Bapa datang dengan kedahsyatan, Allah Roh datang dengan kedahsyatan, Allah Anak akan datang sebagai mempelai laki-laki datang. Suatu kejadian besar, sangat besar akan terjadi. Saudara, kita dipercayakan untuk menampilkan itu. Mungkin perkataan ini didengar keterlaluan saya bicara, tetapi sekali lagi berita kedatangan ini dipercayakan kepada kita. Kita tidak bisa diam, sebab segala mata akan memandang Dia yang akan datang di awan-awan. Ini kedatangan saudaraku bukan sebagai juru selamat, bukan. Dia tidak datang untuk menyelamatkan sebagai juru. Itu sudah. Dia datang sebagai domba yang disembelih. Dia sudah lakukan itu. Tidak ada mata yang melihat itu. Sangat tersembunyi. Hanya gembala yang bisa tahu. Dari begitu banyak orang, hanya gembala di padang mendapat pengetahuan langsung dari Tuhan. Kamu pergi ke Bethlehem. Di sana kamu akan menemukan seorang bayi laki-laki. Tetapi di hari kedatangan yang kedua kali, mata akan memandang Dia tidak dalam keadaan miskin. Dia datang dalam kemuliaan sebagai mempelai laki-laki, dalam kekuasaan penuh. Di saat itu, saudaraku, di saat itu yang akan menentukan nasib kita adalah sikap kita sekarang ini. Sikap kita sekarang, bagaimana kita memandang Dia yang sudah tersalib itu. Di dalam Injil Lukas, coba Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Maafkan, Injil Lukas pasal yang ke-23, bukan 23. 23 ayat 26. Mulai ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikaunya sambil mengikuti Yesus. 27. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Ini perkataan berlaku sampai hari ini. Sejumlah besar
orang mengikuti dia. Ini anggota-anggota gereja Tuhan. Nubuatan anggota gereja Tuhan sekarang ini sejumlah besar orang mengikuti dia. Terus di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Banyak perempuan menangisi dan meratapi dia. Terus Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, hai putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Terus maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ya, di antara mereka masih ada satu yang hidup. Dalam arti hidup yang benar. Dari 2 orang ini, satu yang gugur, satu masuk ke Firdaus, hidup. Sebab apa? Sebab dia dapat memandang. Dia bisa memandang dia. Ini tentang memandang Yesus, meratapi saudara-saudara. Dan di hari-hari ini Tuhan katakan, lebih baik kita meratapi diri kita sekarang ini. Mari kita meratapi diri kita sekarang. Di dalam kitab Nabi Sakaria, kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-12 dan 13. Pasal 12 dan 13. Pasal 12 dan 13. Dari sini kita akan melihat nanti bagaimana harusnya kita hidup sekarang. Bagaimana yang dikatakan menangisi diri kita ini. Ayat 10. Pasal 12 lebih dahulu ayat 10. Kita baca cepat-cepat. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Terus pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas atap Rimon di lembah Megiddo. Terus negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Terus kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Terus pasal 13. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Membasuh dosa dan kecemaran. Jadi dari tangisan ini melahirkan suatu pembasuhan. Menangisi dirimu, membasuh dosa dan kecemaran. Terus maka pada waktu itu, demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Segala pemberhalaan dihabiskan. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Roh najis disingkirkan. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong.
Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi. Ini tampilnya banyak nabi-nabi di akhir zaman mengatakan dia nabi, dia nabi, dia nabi. Nanti dia akan mengaku di akhir, aku ini bukan nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Ya, cari tanah, pengusaha tanah. Aku ini bukan nabi. Kelihatan tampil seperti aku pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Iya. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Iya. Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Jadi nanti suatu penyucian dari tangisan-tangisan ini menghadapi hari kedatangan. Ini suatu kedahsyatan, saudaraku. Ini suatu kedahsyatan menghadapi hari kedatangan Tuhan. Tangisan ratapan yang menghasilkan penyucian. Segala keadaan tidak benar akan dirubah menjadi benar. Ini dahsyat. Ini mujizat yang terjadi sekarang ini, yang tidak bisa ditiru oleh setan. Kalau hanya sakit sembuh, setan bisa buat itu. Kalau hanya miskin jadi kaya, setan bisa buat. Tetapi manusia berubah. Manusia daging menjadi rohani, itu setan tidak bisa lakukan. Itu mujizat keubahan. Itu mujizat yang besar yang manusia tidak bisa bikin. Setan pun tidak bisa bikin. Segala sesuatu menjadi nyata. Sekarang perhatikan ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi ini waktu Yesus menghadapi salib itu, dia katakan gembala akan dipalu, akan dipukul, dan domba-domba tercerai. Ini bicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Terus, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Terus, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jadi nanti terjadi suatu pemisahan. Sekali lagi ini sesuatu hal yang sangat dalam sekali, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti. Akan dibagi 3 kelompok. 3 kelompok. 2 kelompok akan habis. Hanya tinggal 1 kelompok. Hanya tinggal 1 kelompok ini pun akan masuk dalam pengujian yang sangat berat. Seperti api. Ini menjelang hari kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Sebagai mempelai laki-laki. Angka 3 ini, angka 3 ini mengingatkan kita tentang tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya ingin menyampaikan ini sekalipun sangat berat, tapi saya akan sampaikan. Di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu daging dan darah. Daging dan darah. Darah itu ayatnya menyebutkan itu letak jiwa manusia. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara lihat, dia 3 bagian ini. Manusia ini terdiri dari tubuh, ini daging, darah, ini jiwanya manusia ini, dan roh manusia. Ini manusia yang sesungguhnya. Roh manusia ini manusia yang sesungguhnya, yang ditaruh di dalam manusia. Bagaimana sekarang kita hidup di dalam memandang Dia yang akan datang di awan-awan. Manusia yang terbanyak, 2/3 manusia yang paling banyak ini
akan hidup menurut daging dan darah. Daging dan darah. Rasul Paulus katakan orang berpikir semacam ini mengarah kepada maut. Jadi sebahagian besar ini akan mengalami hal-hal semacam. Dalam kitab Wahyu nanti, dalam kitab Wahyu dikatakan ini tentang sepertiga ini, tapi saya belum bicara ini, akan ada nanti ini sepertiga ini, sepertiga bulan, sepertiga matahari dan sebagainya. Tapi saya mau bicara sekarang, manusia yang paling banyak ini nanti akan hidup hanya dari daging, tubuh, dan darah. Rohnya tidak berfungsi apa-apa. Dan dalam pemilihan gembala agung, imam besar, dia menemukan sepertiga. Hanya sepertiga. Dalam pemilihan ini, saudaraku, sungguh-sungguh kita harus mohon kemurahan Tuhan. Ini satu hal yang berat untuk dikatakan, tapi saya mau katakan ini, oleh kekuatan dari Tuhan, dari kehidupan manusia ini, sepertiga ini yang nanti akan ditemukan oleh Tuhan. Dan sepertiga ini pun masih harus mengalami suatu pengujian. Manusia yang pertama hanya mengikutkan daging. Ini banyak. Manusia yang lebih baik mengikuti pengertian. Ini jiwa. Pengetahuan. Mengetahui. Jadi dalam sidang jemaat itu ada yang oleh Rasul Paulus katakan manusia daging. Dalam 1 Korintus pasal 2, manusia alamiah, manusia yang tidak mau bertobat. Ini yang pertama. Ini yang akan binasa. Manusia yang tidak mau bertobat, sekalipun sudah mendengarkan firman Allah, sekalipun sudah ditegur, sekalipun sudah dinasihati, tetap tidak mau bertobat. Ini yang pertama. Ini manusia alamiah. Ini yang akan tidak bisa tahan menghadapi hari kedatangan Tuhan. Tak bisa tahan. Manusia yang kedua punya pengetahuan akan Allah itu, tetapi tidak menerima sebagai Allah yang harus disembah. Dia tahu Allah, adanya Allah itu dia tahu. Manusia pertama memang manusia alamiah, tidak mau bertobat, tidak mau kenal Allah. Tapi ada dalam sidang jemaat. Manusia yang kedua tahu, mengetahui. Ini semacam Farisi. Ibadah yang pura-pura. Farisi. Orang Farisi. Tahu banyak, tapi tidak melakukan. Ini Farisi. Ini bagian yang kedua. 2/3 tidak mau bertobat. Ini ada dalam gereja orang Kristen. Benar Kristen, dia punya keanggotaan gereja, tapi tidak bertobat. Yang kedua, tahu banyak, tetapi rohnya tidak hidup. Dia tidak. Kemudian yang ketiga ini yang dipelihara oleh Tuhan. Ini manusia yang dilahirkan baru. Coba saya lihat, kita tidak harus kemudian daging ini disingkirkan begitu saja. Tuhan memberikan kita sesuatu hal yang bersifat daging ini. Tubuh dengan perbuatannya. Jadi kalau tadi tubuh dengan perbuatannya yang tidak mau bertobat itu disingkirkan. Sekarang roh yang hidup ini, roh yang dilahirkan baru ini, dilihat oleh Tuhan, dilihat perbuatannya. Jadi manusia yang sebenarnya ini sedang disalut oleh Tuhan, sedang dipakaikan oleh Tuhan dengan suatu penyalutan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Ini dalam kitab Wahyu 19 dikatakan
itu perbuatan baik. Perbuatan baik. Jadi tubuh ini, yang dilihat, aktivitas tubuh ini, aktivitas daging ini, yang Tuhan kasihkan kita kesehatan. Tuhan kasihkan kita kekuatan dalam tubuh kita ini. Saya sering berdoa supaya tubuh kita ini, kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan ini, dari makanan minuman yang kita makan, kita minum, jangan untuk memberontak kepada Tuhan, tetapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi roh kita yang ada di dalam ini disalut oleh tubuh yang rohani dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Ini perbuatan-perbuatan baik, perbuatan kebajikan. Roh yang hidup ini disalut dengan perbuatan kebajikan. Itu tubuh rohani yang kita miliki nanti. Ini tubuh rohani yang dirubah oleh Tuhan dari manusia daging menjadi manusia, menjadi tubuh rohani. Ini hidup dalam kebajikan. Dia disalut, masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah itu, disalut dengan kebajikan. Perbuatan tubuh yang baik, ini kebajikan. Kemudian jiwanya, pengenalannya akan Tuhan, pengertiannya akan firman Allah, untuk membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Dia mengetahui firman Allah, dia melakukan firman Allah, dia berhikmat. Permulaan akan hikmat adalah rasa takut akan Tuhan. Jadi ini roh yang dipelihara oleh Tuhan. Jiwanya takut akan Tuhan, itu hikmat. Jadi tidak pengetahuan hanya daging ini hanya mengetahui, tapi tidak rasa takut. Begitu kita mengetahui malah menjadi sombong. Dan saudara-saudaraku, ini sesuatu hal yang oleh kemurahan Tuhan sebenarnya bagi kita selalu diingatkan oleh Tuhan. Kita menerima pengajaran ini, seringkali kita dicap sombong. Dan memang jangan begitu. Kalau Tuhan memberikan kita firman Allah, mengetahui firman Allah, bukan untuk sombong. Itu jiwa yang akan binasa, yang mengetahui firman Allah lalu menjadi sombong. Tapi begitu kita mengenal firman Allah, mengetahui firman Allah, membuat kita menjadi lebih rendah hati, takut akan Tuhan. Itu hikmat. Itu hikmat. Jadi dengan pengetahuan kita akan firman, itu menjadi hikmat bagi kita. Jadi saudaraku, kalau saya bisa gambarkan manusia, sepertiga manusia yang dipelihara oleh Tuhan ini, adalah manusia yang kalau dilihat perbuatannya, perbuatan kebajikan. Kalau dilihat pengenalannya akan Tuhan, lewat hikmat, takut akan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan. Itu orang berhikmat. Kalau dia lihat orang lain berbuat dosa, dia tidak menghakimi. Dia mencari jalan bagaimana orang ini bisa diselamatkan. Itu hikmat. Jiwanya ini, suatu jiwa yang berhikmat, tidak mengarah kepada kebinasaan. Manusia seperti ini yang akan dipelihara oleh Tuhan, sekalipun harus masuk dalam pengujian dengan api. 1 Petrus pasal 4, saudara baca di sana, catat dan baca di rumah. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya. Sudah lihat di situ, ini manusia yang diuji tetapi tidak akan terbakar. Begitu dia diuji dengan api, api kemuliaan, roh kemuliaan akan menguasai dia. Ini setara. Ini manusia yang akan setara menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kualitasnya sama dengan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi manusia yang menjadi mempelai ini nanti, mempelai ini, rohnya
Rohnya itu hidup dari benih firman. Rohnya itu dari benih, dia beriman dari benih firman. Dia hidup dengan hikmat dari Tuhan. Dan segala kegiatannya dalam kebajikan. Manusia inilah nanti yang disebutkan raja-raja dan imam-imam dalam kerajaan 1000 tahun. Manusia semacam ini yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun untuk nanti masuk di Yerusalem baru. Saya merasa ini memang sangat dalam sekali, tetapi semoga saudara bisa mengerti. Berbahagia saudara yang bisa mendengarkan, dan saya percaya Tuhan akan berikan kita pengertian yang dapat kita lakukan. Saya simpulkan sekarang ini, biarlah roh kita menerima iman dari Tuhan untuk dilahirkan baru, mengetahui firman Allah untuk takut akan Tuhan. Nomor 2, nomor 3, melakukan kebajikan. Manusia inilah yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun, yang bisa mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi begitu kita mengetahui firman, jangan suka menghakimi. Jangan menghakimilah, jangan menghakimi orang lain. Orang-orang semacam ini nanti jadi hakim. Kita nanti jadi hakim, tapi belum sekarang. Kita nanti jadi hakim, tetapi belum sekarang. Kita biar hidup dalam iman. Jadi manusia yang sebenarnya ini, manusia yang sebenarnya itu roh yang ada di dalam kita, yang dilahirkan dari iman, dari benih yang tidak akan binasa, roh yang terpelihara, disalut oleh Tuhan dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Manusia ini yang akan dibangkitkan dari antara orang mati. Manusia ini yang dihidupkan di saat Yesus datang kembali. Ya, sekarang saatnya kita berdoa. Banyak hal yang kita butuhkan, tapi sekarang apakah kita memiliki hidup? Saudara tetap duduk aja dulu. Tetap duduk saja di kursi, di bangku saudara. Saudara tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Mungkin daya tangkap akal pikiran sebagai manusia sangat terbatas pada malam hari ini. Saudara tidak bisa menangkap sepenuh apa yang diberitakan oleh indera saudara, oleh pikiran saudara. Tidak bisa menampung, belum bisa menampung. Tetapi bukan berarti firman Allah tidak sampai dalam hati. Sekarang buka hati. Ini yang terakhir. Buka hati. Akal mungkin tadi tidak bisa menerima sepenuh, tapi akan ada yang terus sampai ke hati. Mungkin hanya satu kata tadi saudara dapat. Telinga mungkin tidak bisa juga menerima dengan sempurna, tetapi pasti ada satu biji benih. Berikan itu liwat indera, berikan itu liwat akalmu untuk mencapai hati. Di sana ada roh. Dalam hati itu ada roh saudara. Begitu benih yang satu biji itu masuk di hati yang terbuka, benih itu akan tumbuh. Bagaimana sekarang saudara membuka hati? Itu yang ditanya oleh Tuhan. Mengerti mungkin kita tidak mampu. Saya pun takut di hadapan Tuhan.
Berulang kali saya tadi katakan begitu berat apa yang saya terangkan. Hati saya takut. Pikiran kita tidak mampu menampung sebab begitu besar. Pikiran kita hanya segenggam. Hanya segenggam. Tidak mampu menampung keagungan ini. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apakah indera kita berikan kepada Tuhan saat firman Allah disampaikan. Apakah pikiran kita serahkan kepada Tuhan? Apakah ada hati yang terbuka? Hanya itu yang Tuhan mau tanya. Untuk lolosnya benih sampai jatuh di tanah hati. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara bangkit berdiri, saya beri kesempatan saudara merenungkan untuk kemudian memastikan engkau mau membuka hati. Haleluya. Kalau saudara merasa mau membuka hati, bangkit berdiri di tempat sudah berada. Angkat tanganmu 2 ke atas. Hanya itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak tanya apa engkau mengerti. Tidak. Pasti kita tidak ngerti. Saya pun untuk menerangkan merasa sangat berat. Untuk mencapai manusia sederajat, manusia sekualitas mempelai laki-laki sangat berat. Tapi Tuhan tidak tanya itu. Tuhan tanya apa yang kau buka hati saat ini. Apa yang kau buka hati? Angkat tanganmu 2 ke atas. Kalau sudah merasa Tuhan, aku membuka hati, pikiranku tidak mampu menerima, inderaku tidak mampu merangkap setiap kata, tapi hati ini terbuka Tuhan. Haleluya. Hati ini terbuka untuk benih itu jatuh menjadi permulaan dari segala-galanya untuk nanti sampai kepada sepertiga manusia ini yang dilindungi, yang dipelihara oleh Tuhan di saat bisa memandang akan Dia. Sembahlah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Engkau memberikan kami firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Telinga kami tidak mampu mendengar, seperti juga bangsa Israel tidak mampu, seperti juga Musa merasa takut dan tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi kepada kami sekarang, Tuhan, Engkau tidak minta sejauh itu. Hanya Engkau mau apa hati kami dibuka untuk Engkau. Sekarang Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami datang, kami membuka hati kami hanya bagi Dikau Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah firman-Mu jatuh di hati kami Tuhan, untuk tumbuh di luar kemampuan kami dapat memikirkannya, di luar kemampuan kami dapat melakukannya. Engkau kerjakan itu dalam hati kami, dan kami akan tampil Tuhan sebagai orang yang dipercayakan oleh Dikau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Engkau melihat dalam kami banyak dosa, banyak kejahatan, banyak hal-hal yang tidak baik. Tetapi Engkau sudah mati bagi kami. Engkau menghapuskan segala dosa kejahatan kami, segala pemberhalaan, segala ketidakbenaran, segala kepalsuan. Engkau sudah singkirkan. Segala dusta, segala najis Engkau singkirkan dari kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Haleluya, haleluya. 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 Kita melakukan kasih dari surga. 201. Kita melakukan bersama. Turunnya firman, turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Itu pula turunnya kasih Allah, kasih dari surga. Haleluya. Kasih
surga memenuhi Haleluya. tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. 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 Mengalir, mengalir, mengalir dan kembali memenuhi hidupku. Mengalir dan mengalir. Kur. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kami ingin mengawali kehidupan kami bersama di Kau. Firman-Mu Tuhan, melakukannya dan kami menjadi sempurna dalam di Kau oleh karena firman. Ajarkan kami mengikut Engkau yang adalah awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di depan kami tersedia firman yang sudah menjadi daging, bahkan sudah mati di atas kayu salib, tetapi bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kami untuk datang kembali menjemput kami dalam kemuliaan. Bapa, sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima ini, tetapi karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu dalam kami mau membuka hati kami kepadamu Tuhan. Jalan untuk kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Membuat kami layak di hadapan hadirat-Mu. Melahirkan kami kembali baru untuk tidak binasa, tapi sampai kekal bersama di Kau. Sekarang Tuhan, berikanlah kami kesempatan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami akan ambil dengan tangan kami. Kami akan makan, kami akan minum. Tetapi layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini. Untuk kami hidup melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan sebagaimana Engkau sudah mengkuduskan kami. Mari Tuhan, Engkau ajar kami untuk takut akan Dikau, menyembah Engkau selalu Tuhan, menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan. Inilah doa kami saat kami makan dan minum dari perjamuan suci ini, supaya mendarah daging di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita melakukan 201 kasih dari surga, kita akan dilayani dengan perjamuan suci.